Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Zikrian Podcast. Apa kabar teman-teman semuanya? Dan tentunya kami sangat berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sampai saat ini teman-teman masih setia dengerin podcast dari kami. Dan kami berharap teman-teman semuanya nggak akan pernah bosan dengerin podcast dari kami. Karena di sini kami akan selalu menyajikan tema podcast dengan tema menarik lainnya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe channel YouTube kami karena subscribe dari kalian itu sangat memotivasi kami untuk membuat konten dan akan menumbuhkan semangat dalam membuat konten. Oke, pada hari ini khusus buat teman-teman semuanya, Zikrian Podcast akan menayangkan sebuah cerpen persembahan dari Zikrian Podcast yang berjudul tentang merantau. Merantau. Sebut aja namanya Dimas, seorang pemuda yang berumur 25 tahun yang berasal dari Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Dimas pun memutuskan untuk memilih pergi merantau. Beda dengan teman-temannya yang lain yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, Dimas sebenarnya juga pengen seperti teman-temannya yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, apalah daya, ketidakmampuan ekonomi keluarganya yang membuat Dimas lebih memilih untuk pergi merantau. Rantau yang dituju Dimas pun tidaklah jauh, yaitunya Pekanbaru. Setelah menyelesaikan semua bahan-bahan yang akan dibawa Dimas untuk merantau, seperti mempersiapkan ijazah sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang akan dia lamar nanti. Bukan ijazah saja, Dimas juga mempersiapkan bahan-bahan keperluan lainnya, seperti mempersiapkan pakaian, beras, dan barang-barang lainnya untuk keperluannya di rantau nanti. Setelah semuanya siap dan akhirnya beberapa hari ke depannya Dimas pun pergi merantau dan meninggalkan seluruh keluarga dan kampung halamannya. Dengan sangat sedih, Dimas pun melangkahkan kakinya menaiki mobil yang akan membawanya pergi ke kota Pekanbaru. Setelah keesokan harinya, Dimas pun sampai di Pekanbaru. Dan Dimas pun memilih tinggal dengan saudaranya yang berada di Pekanbaru untuk sementara waktu menjelang dia dapat pekerjaan dan dapat tempat kos-kosan di Pekanbaru. Dan keesokan harinya, Dimas pun mulai mencari pekerjaan. Kesana kemari dia mencari, berharap ada perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan. Dan akhirnya setelah beberapa jam mencari, akhirnya Dimas menemukan salah satu perusahaan swasta yang lagi membuka lowongan pekerjaan. Dan pas pula perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan untuk laki-laki yang diposisikan sebagai pramuniaga. Dan akhirnya Dimas pun mencoba untuk memasukkan lamaran pekerjaan tersebut ke perusahaan. Dan alhamdulillahnya, selang beberapa lama waktu kemudian, Dimas pun dipanggil untuk datang ke perusahaan tersebut untuk melakukan interview. Dan setelah selesai interview, Dimas pulang ke rumahnya dengan penuh harapan agar dia bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Dan alhamdulillahnya sore itu juga sekitar pukul 16.00 Dimas ditelepon oleh pihak perusahaan tersebut untuk dapat besok datang ke perusahaan tersebut untuk memilih bekerja. Dan setelah selesai interview, Dimas pun pulang ke rumahnya dengan penuh harapan agar dia bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Dan alhamdulillahnya sore itu juga sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Dimas ditelepon oleh pihak perusahaan tersebut untuk dapat besok datang ke perusahaan tersebut untuk memulai bekerja. Sekian, terima kasih.